Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua yang berbahagia. Kali ini saya sedang bersama Mas Bekel Surakso Susilo. Beliau merupakan juru kunci makam Ki Ageng Giring. Pak Susilo mungkin bisa menceritakan makam Ki Ageng Giring ini berlokasi di mana dan siapa Ki Ageng Giring itu? Jadi Kesarian Ki Ageng Giring ini terletak di Padukuhan Sidorejo, Kalurahan Sodo, Kapanewon Palian, Kabupaten Gunung Kidul. Di sini yang bertugas menjadi juru kunci berlima. Kami sekeluarga berlima, yaitu Mas Wedyono Surakso Sartoyo itu yang paling sepuh, Pak De saya. Kemudian Mas Penewu Surakso Hartoyo itu bapak saya. Kemudian Mas Bekel Sepuh Surakso Fasarudin itu Pak De saya. Kemudian saya Mas Bekel Surakso Susilo. Kemudian Mas saya Mas Jajar Surakso Bambang Dewi. Itu kami diberikan amanah untuk ngerekso. Jadi nama Surakso sendiri adalah sebagai ngerekso atau menjaga di pesarian kasengan dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Di istilahnya dikasih amanah dari keraton untuk menjaga atau menjadi abdi dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang bertugas di pesarian Ki Ageng Giring. Kami berlima secara turun-temurun dari mbah-mbah saya yang menjadi juru kunci di sini. Kalau dari segi urutan juru kunci itu saya urutan yang ke-33. 33. Jadi mbah saya berempat, berlima, terus turun terus. Kemudian kalau urutan saya di urutan ke-33 di juru kunci di pesarian Ki Ageng Giring ini. Kemudian kalau saya menjelaskan secara singkat siapa Ki Ageng Giring itu, yaitu Eyang Ki Ageng Giring adalah nama kecil atau nama beliau adalah Raden Mas Kertonadi. Beliau adalah salah satu keturunan dari Brawijaya IV yang diutus oleh Kanjeng Sunan Kalijaga untuk mencari keberadaan wahyu keraton Pajang yang waktu itu istilahnya pergi atau oncat dari kerajaan Pajang yang disuruh mencari ke Redi Kidul atau sekarang lebih dikenal dengan nama Gunung Kidul. Nah, kedua orang muridnya yaitu yang pertama Raden Mas Kertonadi atau Eyang Ki Ageng Giring III. Kemudian yang kedua adalah Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Giring disuruh bertapa ngerame atau bertapa berbaur dengan masyarakat, mensiarkan agama Islam, bercocok tanam di Kalurahan Sodo sini sekitarnya. Kemudian Ki Ageng Pemanahan disuruh bertapa di Kembang Lampir atau dulu namanya Kembang Semampir, seperti itulah. Suatu ketika Ki Ageng Giring mendapatkan firasat untuk menanam sabut kelapa kering atau dalam bahasa Jawanya kadawuhan nenem sepet aking, seperti itu. Kemudian sepet aking, dari sepet aking itulah tumbuhlah tunas kelapa. Tunas kelapa tumbuh menjadi besar menjadi pohon kelapa. Nah, suatu ketika Ki Ageng Giring mendapatkan firasat bahwa barang siapa yang dapat memetik buah kelapa dari sepet aking yang ditanam atau sabut kelapa kering itu dan hanya berbuah satu buah dan dapat memetik sekaligus meminumnya sampai habis, kelak akan menurunkan raja-raja tanah Jawa. Kemudian Ki Ageng Giring mendapati pohon kelapa itu ternyata benar di sana satu buah kelapa muda yang tumbuh atau berbuah daripada di pohon kelapa yang tumbuh dari sepet aking itu. Nah, kemudian menyuruh abdinya untuk memetiknya nggak mampu. Kemudian dengan sendirinya dipeteti seperti itu, pohon kelapa itu turun dengan sendirinya atau tumiyung atau menunduk dengan sendirinya. Kemudian Ki Ageng Giring dapat meminumnya dan setelah meminumnya nanti akan mendapatkan keturunan atau menjadi raja-raja tanah Jawa. Kemudian Ki Ageng Giring menyimpannya di atas dapur atau pogo karena harus sekali minum habis. Nah, kemudian Ki Ageng Giring sesuci dulu atau jamas di Sungai Nyamatan yang sekarang diberi nama Kali Gowang. Dulu adalah karena apa, Gowang hatinya Eyang mendapati bahwa wahyu atau kelapa muda itu sudah diminum oleh adik seperguruannya Ki Ageng Pemanahan. Dan di tempat lain Ki Ageng Pemanahan yang bertapa di Kembang Lampir tadi mendapatkan firasat atau diingatkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga bahwa wahyu sudah turun seperti
manter seperti sodo lanang, atau istilahnya ada cahaya yang menjulang ke langit. Ya, seperti itu ternyata dicari terdapati cahaya tersebut ternyata di kediaman atau rumah daripada Eyang Ki Ageng Giring. Nah, di situ Ki Ageng Pemenangan langsung menuju ke dapur karena kehausan dan telah istilahnya mengetahui bahwa wahyu itu berupa dengan air kelapa itu atau wujud degan atau kelapa muda itu. Mengambil itu kemudian diingatkan oleh istri daripada Eyang Ki Ageng Giring, Dimas Pemenangan, jangan diminum, itu milik daripada kakakmu, nanti kakakmu marah. Nggak apa-apa Mbak Yu, nanti kalau Kakang Giring marah nanti saya yang bertanggung jawab. Setelah itu mengabaikan daripada istilahnya himbauan atau teguran itu tidak menghiraukan, kemudian membuka dan meminumnya sampai habis. Di suatu cerita Ki Ageng Giring yang di sungai tadi pulang ke rumah dan mendapati bahwa istilahnya kelapa muda atau degan yang mengandung atau membawa wahyu kerajaan tadi sudah diminum oleh Ki Ageng Pemenangan. Kemudian setelah itu Ki Ageng Pemenangan setelah meminumnya ternyata sudah berjalan, kemudian dikejarlah oleh Ki Ageng Giring di suatu tempat. Di sana Ki Ageng Giring menanyakan Dimas Pemenangan, kapan kamu akan mengembalikan hak milikku agar kelak anak keturunan saya menjadi raja-raja di tanah Jawa. Pertanyaan pertama, kedua, ketiga belum ada jawaban, sampailah di Kalurahan atau Desa Kauripan atau Gunung Pasar. Di sana terdapat nisan 7, yaitu dulu konon ceritanya adalah perjanjian daripada Eyang Ki Ageng Giring sama Eyang Ki Ageng Pemenangan. Walau walam Kang Mas, kelak turun 7-9 nanti anak keturunanmu menggantikan saya, anak keturunan saya menjadi raja-raja tanah Jawa. Setelah mendapatkan jawaban tersebut, Ki Ageng Pemenangan melanjutkan perjalanan untuk babat alas Mentaok dan mendirikan kerajaan Mataram. Kemudian Ki Ageng Giring pulang kembali ke Kalurahan Sodo Giring di sini untuk istilahnya menunggu kapan kembalinya perjanjian itu atau janji daripada Eyang Ki Ageng Pemenangan itu sembari mensiarkan agama Islam di Kalurahan ini. Mungkin seperti itu cerita singkatnya. Mungkin Pak Susilo bisa langsung untuk makam Ki Ageng Giring ini atau pesarian Ki Ageng Giring ini buka 24 jam atau di hari-hari tertentu saja. Mungkin ada sahabat-sahabat yang ingin berziarah di jadi di sini 24 jam dibuka. Yang jelas yang pertama mohon izin kepada juru kunci atau juru pelihara di sini. Yang kedua berpakaian sopan. Dalam artian kalau memakai celana pendek ya di sini ada sarung, kita pinjamin sarung dan sebagainya. Yang jelas di sini yang penting meminta izin tanpa syarat, jadi nggak ada syarat harus ini itu enggak. Yang penting niat Bismillah, bersih lahir batin, bisa berziarah masuk ke pesarian seperti itu. Baik, sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada, jadi ini adalah lokasi pesarian Ki Ageng Giring dan ini terbuka untuk umum, bagi sahabat-sahabat yang ingin berziarah di makam Ki Ageng Giring bisa langsung datang di Kalurahan Sodo, Kecamatan Palian, Kapanewon Palian, Kabupaten Gunung Kidul. Ziarah ke sini bisa menemui juru kunci salah satunya Pak Susilo ini. Baik, demikian wawancara singkat kita dengan juru kunci makam Ki Ageng Giring. Silahkan sahabat-sahabat untuk bisa berziarah di makam Ki Ageng Giring di Sodo Palian Gunung Kidul. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.